Halo kamu yang lagi duduk sendiri, yang lagi bengong, mikirin apa sih? Kenapa ya? Tiba-tiba temenmu diem. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di audio kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam, dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Halo kamu yang lagi duduk sendiri, yang lagi bengong, mikirin apa sih? Kenapa ya? Tiba-tiba temenmu diem, kayak kita makan bakso, terus kuahnya menghilang. Aneh ya, bingung ya, dan bikin gak enak hati. Tapi hari ini aku gak akan ngajak kamu nyari jawaban dari misteri ini, karena kadang kita gak butuh jawabannya sekarang. Kita cuma butuh istirahat dari pikiran itu. Jadi sekarang kamu harus santai, oke? Kamu harus duduk santai. Duduk, rebahan, atau sambil ngelakuin hal kecil. Aku bakal nemenin. Kita ngobrol sebentar. Kita tertawa kecil, kita refleksi sebentar. Oke? Setuju ya? Tarik nafasmu, buang, dan siap. Ayo kita mulai. Pertama-tama, aku cuma mau bilang, kamu gak salah kalau lagi sedih, bingung, ataupun kecewa. Otak manusia itu unik banget guys. Begitu ada yang gak jelas, dia langsung bikin cerita sendiri. Hebat kan? Kadang ceritanya malah lebih dramatis daripada kenyataannya. Bukankah sangat hebat otak kita? Kamu gak perlu pura-pura baik-baik aja. Cukup bilang ke diri sendiri, iya, aku lagi gak baik-baik aja. Udah, itu aja. Itu doang guys. Bayangin, perasaan itu kayak kucing liar. Kalau kamu kejar, dia makin kabur. Tapi, kalau kamu diem, duduk, dan kasih ruang, pelan-pelan dia mendekat sendiri. Oke, sekarang kita bikin otak kamu sibuk dengan hal yang konyol. Bayangin ya, kamu agen rahasia nih, nyamar jadi orang biasa. Tugas hari ini adalah cari 5 benda di sekitar kamu yang warnanya sama. Ayo lihat kiri kanan, lihat ke kiri, lihat ke kanan yang lama. Kalau kamu ketemu, kasih kode ya ke aku. Atau kita main tebak suara. Tutup mata sebentar, dengerin suara di sekitar. Ada suara kipas, suara motor di luar, bisingnya kendaraan yang lalu lalang, atau suara perut kamu, atau suara kulkas yang kalau didengerin lama-lama. Dulu aku punya temen yang tiba-tiba gak ngomong sama aku. Awalnya aku panik. Aku kirim chat panjang. Aku minta maaf. Tapi apa? Tapi dia diem aja. Akhirnya aku capek sendiri. Aku mulai ngerjain hal-hal lain. Dan sekarang, beberapa minggu kemudian, dia datang minta maaf. Katanya, dia cuma lagi butuh waktu. Waktu itu aku sadar, ternyata gak semua hal bisa aku kontrol. Dan itu gak apa-apa ya guys. Kadang kita pengen semua jelas sekarang juga. Padahal kayak naik kereta, kita gak harus ngerti gimana relnya dibuat. Yang penting tahu stasiun berikutnya mau kemana.
coba latihan pernapasan bareng aku. Tarik nafas dalam lewat hidung. Tarik nafas dalam lewat hidung. Terus tahan, buang pelan lewat mulut. Coba lagi, 2 kali lagi aja deh, gak usah banyak-banyak. Sambil nafas, sambil bayangin semua rasa bingung dan sedih itu kayak gelembung sabun. Udah mandi belum kalian tadi pagi? Begitu kamu hembuskan nafas, gelembung itu pecah, terbang, dan hilang. Kita ulang ya 5 kali. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, dan buang. Tarik nafas, tahan, dan buang. Ya berapa kali ya? Sekali lagi deh. Tarik nafas, tahan, dan buang. Sekarang pura-pura kita lagi ngobrol di warung kopi. Aku duduk di depan kamu, minum es teh manis, es teh hijau yang manis itu. Kita ngomongin hal random, kayak kenapa sendok sama garpu gak pernah nikah? Atau kalau kucing kerja kantoran, dia masuk bagian keuangan atau HR? Pembicaraan ini gak penting kan? Tapi rasanya ringan, dan kadang hal ringan ini yang nyelamatin kepala kita dari overthinking. Nah, bisa senyum kan kamu? Salah satu trik biar pikiran gak nyangkut di satu masalah adalah ngasih izin ke diri sendiri untuk belum tahu jawabannya. Kita gak harus buru-buru selesaiin semua misteri hidup ini. Beberapa akan terjawab nanti, beberapa gak akan pernah terjawab, dan itu gak masalah. Aku punya beberapa pernyataan. Yang pertama, kenapa sih temen bisa tiba-tiba diem sama kita? Kadang alasannya simpel banget. Dia lagi capek. Kamu pernah merasain capek gak sih? Pernah kan? Dia punya masalah pribadi, atau dia cuma butuh ruang. Tapi ada juga yang alasannya gak jelas sama sekali, cuma mood dia aja yang lagi turun. Jadi jangan langsung nyalahin diri sendiri ya guys. Pernyataan kedua, apa aku harus nanya langsung ke dia ya? Itu tuh pikiran yang pernah kita pikirkan berkali-kali. Kalau kamu merasa siap, boleh banget tanyain. Tapi tanyanya pakai nada yang lembut ya, tanpa tekanan. Misalnya nih, aku ngerasa ada yang beda. Kalau kamu siap cerita, aku mau denger. Kalau dia belum mau jawab, ya kita mundur sebentar. Sebentar doang kok guys. Karena gak semua pintu harus dipaksa dibuka saat itu juga. Pernyataan ketiga, gimana caranya biar gak kepikiran terus? Gimana? Alihkan fokus ke hal-hal yang menyerap energi mental. Olahraga, menulis, menggambar, main game, atau beresin kamar. Otak itu gak bisa mikirin 2 hal berat sekaligus. Jadi isi dia dengan hal lain ya. Pernyataan keempat, kalau ternyata aku salah, gimana? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Siapa yang salah? Siapa yang minta maaf? Kalau memang ada salah, minta maaflah kamu dengan tulus. Tapi ingat, minta maaf bukan berarti semua langsung balik normal. Butuh waktu, butuh jeda, dan kita gak bisa maksa orang lain memaafkan cepat-cepat gitu. Pernyataan kelima, kalau dia gak mau balik temenan, aku harus gimana? Itu tuh pernyataan atau pertanyaan sih sebenarnya. Gak apa-apa sih,
sedih itu wajar. Tapi kehilangan satu orang bukan berarti hidup kita berhenti guys. Meski banyak orang lain yang bisa jadi bagian cerita kita. Dan kadang kehilangan itu adalah ruang kosong yang nanti bakal bisa diisi oleh orang baru yang lebih cocok lagi. Hari ini kamu udah ngasih dirimu hadiah, yaitu waktu. Waktu buat berhenti mikirin yang gak bisa kamu kontrol. Waktu buat ketawa kecil di tengah bingung. Kalau besok teman kamu datang lagi, itu bonus. Kalau enggak, hidup tetap punya banyak halaman buat kamu baca. Dan halaman itu harus kamu cari dan harus kamu temukan. Ingat, kamu tetap berharga. Bahkan kalau seseorang memutuskan buat diem. Oke? Dan sampai di sini dulu ya ngobrol kita. Karena suaraku udah serak banget, aku pengen minum dingin. Istirahat yang cukup ya malam ini. Jangan overthinking lagi. Jangan mengundang kata-kata huruf-huruf lagi. Jangan. Istirahat yang cukup dan tenang. Kalau pikiran nyangkut lagi, putar aja rekaman ini lagi. Putar aja audio kehidupan lagi. Dan kita ketemu lagi di sini. Sampai jumpa semuanya. Sehat selalu. Jangan lupa senyum ya guys.